ascending ya. Nah, ketika breakout, nah harapannya dia akan naik lagi. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Dan hari ini kita akan spesial membahas satu saham, yaitu adalah Mina, kawan-kawan ya. Mina, Sanur Hasta Mitra. Dan secara daily, Mina kalau dibuat Oke Saham ini naik di atas tren ya. Tapi untuk saat ini Mina juga memang masih berada di area sideways, kawan-kawan ya. Ini adalah area sideways kuatnya untuk Mina. Dan bagi kawan-kawan yang ingin investasi di Mina, saya sih tidak menyarankan karena memang Mina ini tergolong saham yang spekulatif. Tapi kalau kita main pendek dan juga kita melihat dari chartnya dan ikuti tren, sebenarnya Mina ini menarik. Dan kita akan membahas sedikit ya terkait berita-berita dari Mina, dan juga kita akan membahas terkait broker summary dari Mina sebelum kita nanti akan kembali ke chartnya Mina. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait Mina, yuk kawan-kawan jangan lupa like dan juga komen video ini ya. Komen oke. Terima kasih yang like dan juga komen. Saya doakan diberikan rezeki berlimpah dari segala arah. Dan ini adalah grup umum saya, Sobat Oke Saham ya. Undangannya ada di deskripsi. Dan di sini juga kita sering membahas beberapa saham-saham yang menarik ya buat kawan-kawan semua. Oke, saham Sanur Hasta Mitra atau Mina. Sentimen positif pada emiten properti dan perhotelan ini didorong oleh aksi korporasi dan rencana ekspansi di area wisata Sanur Bali ya kawan-kawan ya. Termasuk beach club dan proyek perumahan FLPP di Boyolali, Jawa Tengah. Kalau kita melihat dari agenda terdekat, Mina ini akan melaksanakan RUPS ya. Dan biasanya sih saham-saham yang dekat RUPS itu ada sedikit lonjakan. Biasanya nih kawan-kawan ya. Nah, makanya kita akan mengikuti tren dari Mina karena nanti kita akan melihat dari teknikalnya Mina cukup menarik sih. Dan melihat dari total share-nya, individual masih memegang sebesar 60,59% dari transaksi ya. Di urutan kedua ada corporate ya sebesar 35,97%. Lumayan sih kalau kata saya. Kita juga tahu ya bahwa Mina ini berafiliat dengan Pak Happy Apsoro ya. Jadi memang beberapa saham-saham yang mengalami kenaikan ya dari grupnya Pak Happy Apsoro biasanya naiknya akan berbarengan. Contoh kemarin Bufa, Padi ya, ada Raja, ada Ratu ya, biasanya terafiliat dengan Pak Happy Apsoro. Ketika naik satu dan semuanya akan ketarik nih kawan-kawan. Nah, kalau melihat secara daily di Oke Saham, Mina ini sudah naik di atas garis tren ya. Nih ya, sudah naik di atas garis tren dan dia sudah untuk saat ini memang sedang berada di area sideways. Ini biasanya adalah area 1 kawan-kawan. Area 1 ini adalah area akumulasi dari pergerakan harga. Biasanya area 1 itu adalah area sideways. Area kedua adalah area markup ya, naik ya. Dan fase ketiga adalah fase distribusi, biasanya akan sideways lagi di atas, lalu baru fase keempat adalah markdown untuk turun kembali. Untuk saat ini sih oke-oke aja kawan-kawan ya. Apalagi sudah naik di atas garis tren di Oke Saham ya secara daily. Kita bongkar untuk secara weekly-nya di Mina. Kita masukkan kodenya di Mina Weekly. Dan ini adalah chart weekly dari Mina ya. Bagi kawan-kawan yang bertanya, Pak Budi ini aplikasi apa sih? Dan ini adalah aplikasi bot Oke Saham. Dan ini hanya bisa digunakan oleh keluarga Oke Saham ya. Ini bisa hubungi admin di 0896 123 314 28. Dan secara weekly, Mina ini juga masih dikategorikan oke sebenarnya kawan-kawan ya. Selama bertahan di atas, nih trennya ada di 254. Secara daily sudah mulai uptrend, secara weekly juga bertahan ya. Dan semoga aja apabila Mina naik di atas 400-an, dia akan masuk ke fase 2 yaitu adalah markup untuk melaju ke 600 sampai dengan 700. Kita harus kawal trennya. Jadi kalau seandainya trennya jebol, contoh nih, trennya jebol nih Pak Budi di sini, apakah yang harus kita lakukan? Ya udah, buang atau kurangi muatan karena dia ada potensi untuk turun. Dan ketika Mina sudah naik di atas tren ya, dan kita kawal, semoga aja dia akan naik. Dan saat ini juga Mina sudah mencoba untuk naik di atas tren kembali. Kita kawal trennya, semoga aja dia akan kembali naik dan
breakout di atas 414 untuk resist terdekat untuk masuk ke fase 2. Tapi untuk naik di atas 414 ini tidak mudah. Ada kemungkinan dia akan sideways kembali. Bisa jadi besok itu akan sideways dulu ya, sebelum pelan-pelan naik ke harga 414. Semoga IHSG mendukung dan juga ada aksi-aksi korporasi dari Pak Ipepsoro ya di saham Mina, sehingga mengangkat kembali untuk mencoba untuk ke fase 2, itu adalah markup ya. Semoga aja bisa breakout di atas 400. Bagi kawan-kawan yang tertarik di Mina, kita akan buatkan trading plan pendek ya, dengan time frame 5 menit ya. Dan di time frame 5 menit sebenarnya ini cukup bagus kawan-kawan, karena di sini sudah ada yang namanya power buy. Dan kemarin ketika naik di atas 350-an, ini juga ada power buy. Nah kawan-kawan, kalau kita melihat dari chart 5 menitannya, saya bisa mengambil kesimpulan. Kawan-kawan bisa jadikan area stop loss dekat itu adalah di sini ya, 330. Dan apabila Mina besok bisa bertahan atau breakout di atas 350-an, ini merupakan salah satu pattern ya, yaitu adalah ascending triangle ya. Nah, ascending ya. Nah, ketika breakout, nah harapannya dia akan naik lagi. Nah, itu adalah sedikit analisa dari Mina kawan-kawan ya. Tolong dianalisa kembali saham dari Mina ya. Dan alasan Oke Saham membahas Mina adalah karena Mina kemarin naiknya cukup lumayan, volumenya juga cukup bagus di time frame 5 menit, dan juga di secara time frame daily ini sudah kembali uptrend. Semoga kita bisa cuan berlimpah dari bursa saham, dan semoga kita bisa tumbuh bersama Oke Saham. Itu aja, happy cuan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.